Ya Allah itu menyesatkan. Abang setuju nggak Allah menyesatkan? Setuju. 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 Oke. Kenapa abang setuju Allah menyesatkan? Macet. Karena semua yang terjadi di dunia ini kehendak Allah. Oke. Kita pegang ya. Karena semua yang terjadi atas kehendak Allah. Berarti pencuri, pezina, perampok itu adalah kehendak Allah, betul? Betul? Betul. Oke. Berarti yang harus diminta pertanggungjawaban secara logika, berarti yang diminta pertanggungjawaban secara logika, pertanggungjawaban manusia atau pertanggungjawaban Allah? Sebenarnya bukan kehendak sih kalau yang kayak gitu tuh. Doa berubah seperti lagi. izin. Aduh, tadi katanya kehendak, sekarang nggak kehendak. Manalah kita ini abangku. Bingung kalian kan? Coba lah. Gini. Sendiri kalian. Jangan dulu gini-gini. Pastikan dulu, abang setuju tidak ini Allah menyesatkan. Kenapa jangan gini-gini? Kan kalau aku mau menjelaskan. Gimana gak boleh Abang gini-gini? yang kutanya abangku, abang setuju apa tidak Allah itu menyesatkan? Mau diskusi apa? Hah? Ya bentar, mau dijelaskan dulu. Jangan gini gimana? Loh, enggak, aku nanya. Karena di sini bang bukan tempat bertausiah. Abang setuju apa tidak Allah ini menyesatkan? Iya, kan aku mau jelaskan. Bang, kau ngerti bahasa Indonesia enggak sih bang? Ngerti bahasa Indonesia? Boleh gini gimana? Ngertinya bang bahasa Indonesia kan? Kamu itu ngerti nggak bahasa Indonesia? Ngerti abangku, makanya aku tanya abang setuju tidak sesuai ayat ini Allah menyesatkan? Setuju apa enggak? Ya setuju. Setuju. Nah sekarang karena abang setuju, saya hormati tuh jawabanmu ya. Sekarang saya kesampingkan dulu ayat ini. Saya mau tanya dulu sesuai dengan akal sehatmu bang. Menurut akal sehat bang Firdaus, orang-orang yang tidak menyebab penyesat orang beriman apa tidak? Macet. Halo. Halo. Suaraku kedengaran nggak teman-teman? Halo. Kedengaran bang, mantang, kedengaran. Iya, Firdaus, monitor Firdaus. Wah, nggak jelas ini orang. Gimana lah coba? Pertanyaan kita sederhana kok. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang R Islam Kristen? Islam bang. Oke, udah dapat informasi baru belum? Iya bang, mohon izin menjelaskan bang. Iya, aku tanya abang udah tahu informasi barunya. Ya sependapat dengan sebelumnya sih bang, cuma mudah-mudahan saya bisa jelaskan dengan yang lebih baik gitu. Yang saya tanya abangku, abang udah tahu informasi kalau Allah menyesatkan? Ya sudah tahu. Oke, nah sekarang abang setuju nggak kalau Allah itu menyesatkan? Iya, karena itu ada di Al-Quran, memang ada kalimat Allah. Ya. Oke, terus kan sudah jelas nih jawaban abang. Apa ada lagi mau dijelaskan? Baik, jadi mohon izin bang, mohon waktu sebentar boleh? Oke, silakan. Jadi di dalam Al-Quran memang banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah itu menyesatkan. Salah satunya di ayat ini. Namun banyak juga ayat yang menyatakan Allah itu menyesatkan. Allah itu maha adil dan tidak zalim, tidak menzalimi umatnya. Istilah menyesatkan di dalam Al-Quran ini berhubungan dengan sifat keadilan Allah. Bukannya dia mau menzalimi orang itu. Contoh, misalnya kita guru. Nah, anak-anak kita suruh
belajar kan untuk nilai tinggi. Kalau tidak mencapai target, maka anak itu tidak naik. Itu sifat keadilan kita kan. Jadi ketika anak itu tidak belajar, lalu dia ternyata tidak dapat nilai tinggi di ujian, tidak naik, maka kita yang memutuskan dia tidak naik. Yang salah kita atau anaknya? Ya tentu karena dia tidak naik itu karena keadilan kita. Tapi itu kan pilihan anaknya. Gitu. Jadi menyesatkan ini, Allah itu kan sudah memberikan petunjuk untuk orang-orang, tapi orang itu memilih. Mana bang dalilnya? Dalilnya Mana dalilnya? ayat 26. Mana dalil ucapan abang? Di mana dalilnya? Ya, Al-Baqarah ayat 26 disebutkan Allah tidak menyesatkan dengan perumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Fasik ini dalam Al-Quran adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan kejahatan, bang. Kejahatan besar kalau fasik ini. Dan dia tidak bertobat. Oke, abang bilang tadi di dalam Al-Baqarah itu maksud abang bahwa manusia diberi hak memilih. Benar, bang, benar. Baik, diberi hak memilih. Lalu menurut abang, bukankah itu kontradiksi dengan surah Ibrahim ayat 4 ini? Sebab di sini dikatakan kehendak Allah. Apakah ada yang boleh melawan kehendak Allah? Nah, salah satu kehendak Allah adalah Allah mengizinkan manusia untuk memilih. Loh, enggak, di sini bang, sebentar, jangan kalau di tadi Al-Baqarah 26 abang katakan ada di situ, nggak ada masalah bagi saya. Tetapi kalau di ayat ini, di sini jelas dikatakan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Berarti tidak ada hak memilih buat manusia, betul? Jadi Allah itu maha adil. Jadi orang yang justru begini abangku, bagaimana? Perhatikan abangku ya, coba gunakan akal sehatmu ya. Bagaimana menurutmu dikatakan Allah adil? Bagaimana menurutmu dikatakan Allah maha bijaksana ketika Dia menyesatkan? Apakah itu bijak ketika menyesatkan? Kalau yang disesatkan itu adalah orang yang memang fasik, memang diberi petunjuk tidak mau ikut, udah berpuluh-puluh tahun misalkan diberi petunjuk, tetap juga melakukan kejahatan, maka ada yang namanya Islam itu, di Islam itu hatinya dikotorinya. Bukan abangku, jangan gini loh. Memang maaf abangku ya, memang Islam itu sudah terbiasa selalu bertakia muter-muter, apa yang ditanya, apa yang dijawab. Ya, izin Bang RB. Ya, Saudara R dengan saya ya. Ayat di samping ini dengan jelas dan tegas menyatakan manusia tidak diberi hak untuk memilih. Jadi semua keputusan itu ada di tangan Allah, otoritasnya. Jadi manusianya tidak memilih untuk sesat, tapi Allah menghendaki dia sesat. Apakah ini Allah yang benar? Itu pertanyaannya, Bang. Ya. Ini jangan ini. Artinya kita bertumpu pada ayat ini. Manusia tidak diberi hak untuk memilih. Jadi Allah yang berkehendak menyesatkan orang, itulah. Silakan. Nah, izinkan saya jawab boleh? Jadi begini bang, untuk mentafsirkan Al-Quran, kita tafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Itu salah satu tekniknya. Jadi nggak bisa satu ayat kita tafsir sendiri. Kalau abang mentafsirkan satu ayat, abang tafsirkan sendiri, keliru bang. Salah tafsirnya. Gitu. Nah, jadi berdasarkan tafsir itu ya. Oke, Bang R. Sekarang Anda hadirkan ayat-ayat yang ada korelasinya dengan ini, yang mendukung argumen Anda. Ayat 26 saya bacakan. Ya, silakan disejajarkan, Bang. Dibaca, Bang. Baik. Ya, izin ya. Allah tidak menyesatkan seperumpamaan itu kecuali orang-orang yang fasik. Jadi Allah menyesatkan orang yang Ia kehendaki, ya benar. Tapi Allah tidak menyesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Fasik dalam agama Islam, yang saya jelaskan tadi adalah orang yang sudah bertahun-tahun, puluh-puluh tahun melakukan kejahatan tidak tobat-tobat, Pak. Misalnya ada orang membunuh selama 40 tahun misalnya, tidak mau tobat-tobat. Nah, begitu. Maka ya udah Allah sesatkan sekali. Memang ada orang-orang yang seperti itu. Nah jadi begini aja Bang R. Coba saya berikan ketegasan di sini. Saya akan coba ikutin kemauan Anda. Berarti menurut Abang R, mereka itu disesatkan karena mereka tidak beriman dan tidak mendengarkan firman Allah.
Benar bukan menurut saya, ini menurut Al-Quran Al-Baqarah ayat. Iya, iya, menurut Ya. Al-Quran lah. Menurut Al-Quran Iya, iya. berarti mereka itu disesatkan karena mereka tidak beriman dan tidak mendengarkan firman Allah, betul? Mereka melakukan kejahatan, iya. Iya, Mereka artinya kan melakukan- mereka nggak beriman toh. Kalau nggak beriman berarti sudah pasti melenceng, benar kan? Iya. Oke, baik. Sekarang perhatikan abangku ya. Kita sudah dapat jawaban yang tegas dari abang. Alasan ini, alasan Allah menyesatkan mereka karena mereka tidak beriman atau mereka tidak mendengarkan firman Allah padahal udah disampaikan, betul toh? Iya. Baik. Sekarang akan saya bongkar, ya, akan saya bongkar kebohongan abang. Ya, pakai ayat saya bang, perhatikan ya. Jadi alasan abang itu ya gara-gara mereka tidak mau mendengarkan. Maaf bang ya, maaf kalau saya terlalu paham semua isi Quranmu, ya perhatikan. Semoga abang konsisten dengan ucapan kamu. Perhatikan ini, surah Al-An'am ayat 25. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. Itu loh. Jadi di sini sangat jelas abangku, meskipun ada orang yang mendengarkan firman Allah yang disampaikan Muhammad, tetapi Allahmu telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. Kenapa? Agar mereka tidak memahaminya. Nah sekarang yang salah siapa ini? Si Allah atau si manusia? Bang ya, ini pertama-tama saya perlu membaca dulu ayat konteksnya tentang apa. Silakan baca gitu. Al-An'am ayat 25. Jadi tentu kalau kita membaca ayat, biasanya dia tidak di ayat 20 kita mulai, di ayat 24 kita mulai di ayat sebelum-sebelumnya. Ini 25 Bang ya. Oke. Saya baca dulu ya Bang ya, karena saya ini tidak hafal ayat itu. Oh, ya. Oke. Bagaimana? Nah. Kalau kita baca, itu kan ada di anak tuh Bang, di layar Abang. Saya baca yang di saya boleh ya? Boleh. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkanmu, tapi kami telah menutup hati mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan di telinga mereka ada sumbatan. Jika mereka melihat segala macam tanda kebesaran Allah, mereka tetap tidak akan beriman. Bahkan apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang zaman dulu. Nah, itu ayat 25. Di ayat atas, dari ayat 20, Allah menceritakan tentang apa? Allah menceritakan tentang orang-orang yang telah Allah beri kitab. Di ayat 20, orang-orang yang telah kami beri kepada mereka kitab. Mereka mengenalnya. Kitab itu, isi-isinya mereka mengenalnya. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka tidak beriman. Jadi mereka itu zaman dulu, zaman Nabi, ada orang-orang yang memiliki kitab dan mereka paham isi kitab mereka, tapi mereka tidak menerima kedatangan Nabi Muhammad. Nah, ayat 21. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadang-adakan dusta terhadap Allah? Jadi ada orang yang berdusta terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayatnya, tidak mengakui ayat-ayatnya. Nah, itulah orang-orang yang dibahas. Jadi mereka itu sudah diberi petunjuk dan sudah dibukakan. Sebentar Bang R, gini loh, Anda gini loh Bangku, Anda itu jangan kelewatan. Perhatikan loh. Tadi kan Anda beralasan Allah menyesatkan mereka karena mereka nggak mau beriman, tidak mau mendengarkan. Ternyata ada pun orang yang mau beriman atau mendengarkan, tetapi Allahmu sudah mengunci, menutup telinga mereka. Nah sekarang pertanyaan saya, yang salah siapa sekarang? Baik. Makanya Bang, bacanya jangan langsung ayat 25. Itu Loh, enggak, abang nggak usah Bang. Ini jangan, maaf Abangku, jangan kau anggap ini pesantren, oke? Saya tanya sama kamu.
Saya kasih contoh bang, kalau kamu saya suruh dengar musik, ya toh, tolong kau dengarkan musik ini kau hafal nanti musiknya, tapi telingamu kusumbat supaya kau nggak dengar musik. Yang salah siapa? Jadi gini bang, Enggak, jangan begini, jawab. Ini gunakan akal sehat bang, saya nggak mau buang-buang energi. Sekarang kalau saya suruh kau dengar lagu agar kau hafal lagu itu, tetapi telingamu kusumbat, yang salah siapa? nah bang izinkan saya jawab dulu bang. Iya silakan, yang salah siapa bangku? Iya, nah jadi gini bang, abang suruh dengar itu tadi kan, lalu abang sumbat. Pertanyaan saya kenapa disumbat? Itu ada alasan sebelumnya. Alasannya adalah supaya kau tidak mendengar. Saya jawab dulu. Enggak, alasannya adalah supaya kau tidak mendengar. Seperti di ayat ini, apa tujuannya di atas, sehingga mereka tidak memahami. Ya, sama loh bang. Analogi yang saya kasih itu sangat serupa dengan ini. Alasannya Allah mau menyumbat telinga mereka agar mereka tidak memahami. Itu poinnya. Nah sekarang saya tanya kamu, yang salah di sini Allahmu atau manusianya? Bang, mohon jangan motong-motong ayat bang. Oh tidak. Saya tidak motong-motong ayat. Saya tanya Anda sekali lagi. Kalau mereka mendengarkan yang disampaikan Muhammad, tetapi Allah mau menyumbat telinga mereka, tujuan Allahmu apa? Agar mereka tidak memahami. Nah, yang salah siapa? Tolong jawab jujur. Jangan dipotong. Tolong jawab jujur. Yang salah siapa? Dijelaskan di ayat sebelumnya. Yang salah siapa? Jangan kau bertanya di kolom komentar saya. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Udah turun. Ya, bang, ya? Yang salah siapa? Turun bang ya. Jangan kau bikin ini pesantren bang. Kenapa kalian itu selalu menjelaskan sesuatu itu bertakiyah? Karena udah biasa. Kalian tuh seperti jalan tol, nggak ada hambatan. Ya toh, ngebut terus. Karena nggak akan ada yang menghentikan kalian. Berbeda kalau di ruang publik abangku, selama kau bertakiyah nggak akan mungkin kubiarkan. Karena saya bukan santri-santrimu. Ya. Ayatmu sangat jelas loh. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan. Padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka. Apa alasannya? Agar mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Yang salah siapa? Kalau kamu manusia jujur menggunakan akal sehatmu, yang salah udah pasti yang menyumbat. Ya bang ya? Jangan takiyah kalau di komal saya bang. Anda boleh beriman, tetapi di dalam ruang publik imanmu itu jangan kau hilangkan akal sehatmu, ya. Karena kalian selama ini sudah terbiasa seperti itu, bertakiyah terus, ya. Jadi jangan main takiyah-takiyah bang di komal saya.